Hadirin kaum muslimin, sesungguhnya roda peradaban kepemimpinan dunia itu mengalami perubahan dan perputaran. Roda kepemimpinan peradaban dunia mengalami perubahan dan perputaran. Awalnya kepemimpinan dunia dipimpin oleh Islam, kemudian mengalami perputaran, kemudian Islam mengalami perputaran bergeser turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, dan sampai tingkat klimaks namanya perubahan Jabariyah. Kemudian bangkit lagi peradaban dunia dipimpin oleh umat Islam, mulai bangkit perubahan Jabariyah, mulai maksudnya perubahan Adhan, dan kemudian khilafah dan menuju nubuwah. Hakikatnya peradaban kepemimpinan dunia itu dipimpin oleh umat Islam. Kita umat Islam adalah sebagai pelaku, sebagai pencoba umat Islam dan seluruh alam semesta raya ini, di mana setiap 100 tahun akan muncul pemimpin, di mana setiap 100 tahun akan muncul pemimpin sebagai mujahid, sebagai pembaharu, di mana beliau akan memimpin peradaban Islam kembali. Setiap 100 tahun. Sesungguhnya benturan peradaban itu sesungguhnya benturan antara peradaban Islam dengan benturan peradaban Barat, di mana peradaban Barat telah membidik umat Islam sejak fase perang salib. Namun ada masanya zaman mengalami perubahan. Terjadi peta politik dari peradaban Barat yang mulai bergeser terhadap umat Islam, di mana peradaban Barat kaum Rom mengalami perubahan, mulai mendekat kepada Islam, mulai mendekati Islam, dan mulai mengenal Islam. Kaum Rom, bangsa Barat yang sekarang sudah muncul di Eropa Timur. Kemudian benar apa yang disampaikan oleh nubuwah dari Rasulullah SAW, bahwa kalian akan berdamai dengan kaum Rom, bangsa Barat, dan kalian umat Islam bersama mereka akan memerangi musuh besar, dan kalian bersama bangsa Rom akan mendapatkan kemenangan yang besar, dan kalian akan mendapatkan harta rampasan dengan selamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Bahwa sesungguhnya ini adalah Rasulullah memberikan wasiat, mengisyaratkan nubuah Nabi bahwa akan muncul peradaban Islam dari wilayah Timur Tengah, dari wilayah Eropa Timur, sekarang Romawi Timur, itu akan muncul, dan itu akan bersama membangkitkan kaum muslimin. Tapi kita tidak lupa bahwa kita sekarang posisi yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Saudara Andri Kurniawan, bahwa kita sekarang sedang berada di fase Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah itu adalah fase di mana umat Islam tidak ada kepemimpinan, di mana sebelum Mulkan Jabariyah adalah Mulkan Adhan, di mana Mulkan Adhan itu adalah fase di atasnya, itu masih ada kepemimpinan umat Islam. Di situ walaupun bukan zamannya Rasulullah dan para sahabat, tapi di situ ada kepemimpinan yang dipimpin oleh kesultanan, dinasti kerajaan yang dipimpin oleh sultan dan ulama. Di situ kaum muslimin terjaga darah hartanya, terjaga harta dan darah mereka, dipimpin oleh pemimpin Islam saat itu selama 6 abad. Kepemimpinan Turki Utsmani sampai penyebaran dakwahnya sampai ke Nusantara. Nah, kemudian mengalami penurunan kaum muslimin sampai akhir jatuh pada titik klimaks, yaitu Mulkan Jabariyah hari ini. Adalah Mulkan Jabariyah. Waktu saat Turki Utsmani runtuh, berhenti Kesultanan Turki Utsmani itu pada tahun 1924, di mana munculnya gerakan sekuler menghancurkan tatanan monarki Kesultanan Turki, yang menghancurkan segala kegiatan pemerintahan Islam yang di Kesultanan Turki, diganti dengan pemerintahan sekuler yang dipimpin oleh Kemal Atatürk. Itu 1924. Ingat, 100 tahun kemudian
adalah tahun berapa? Tahun 2024. Ini adalah 100 tahun bangkitnya runtuhnya umat Islam dan akan bangkitnya kebangkitan umat Islam seluruh dunia. Itu diawali dengan di Indonesia, yaitu diawali di negara Nusantara. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kekuatan bagi kaum muslimin untuk mendapatkan amanah dari Allah SWT untuk kita memimpin Nusantara dan bahkan memimpin dunia. Makanya para tokoh ahli politik dan para tokoh sejarawan mengatakan bahwa Indonesia akan jadi mercusuar dunia, bahkan akan menjadi mercusuar dunia. Ini kita akan menjadi memimpin dunia dan kita akan menjadi polisi dunia. Kenapa? Karena sesuai dengan nubuah Nabi Rasulullah SAW, fase-fase itu tadi dijelaskan bahwa fase yang pertama zaman khilafah zaman nubuah, zaman Rasul para sahabat, kemudian fase Umar Adon. Setelah itu Umar Adon adalah munculnya dinasti pemimpin yang dipimpin oleh raja dan sultan. Kemudian setelah itu umat Islam menurut lagi menjadi hilangnya dinasti keislaman, dinasti kesultanan yang dipimpin oleh raja-raja muslim. Kemudian muncul yang mulkul Jabariyah, yaitu di mana pemimpinan dunia bukan dipimpin oleh umat Islam lagi, tapi dipimpin oleh dari golongan dari pengikutnya Dajjal, yang sekarang mereka mempunyai kekuatan namanya elit global, yang mereka adalah tangan-tangannya Yahudi. Di antara mereka itu mereka menjadikan dua tangannya Yahudi adalah Amerika sebagai kapitalis dan tangan kirinya Yahudi adalah Cina sebagai komunis. Oke, kita membaca peta geopolitik, geostrategi, kondisi umat Islam saat ini kondisi tidak baik-baik saja. Pusat peradaban Islam di Nusantara sebelum adanya Republik, masjid sebagai pusat peradaban Islam, pondok pesantren pusat peradaban Islam, dan keraton juga pusat peradaban Islam. Tentunya itu kesultanan. Nah itulah tiga pilar itu saat sebelum kemerdekaan, sebelum terjadi munculnya Republik Indonesia. Kemudian setelah munculnya NKRI tambah satu. Jadi ada 4 pilar berbentuk 4 pilar peradaban Islam dibangun di 4 pilar, yaitu pertama dari masjid, kedua pondok pesantren, ketiga keraton, keempat kampus. Kampus termasuk dalam pusat peradaban Islam yang dijadikan kita untuk sebagai penyebar dakwah peradaban Islam melalui generasi muda. Ini pusat peradaban Islam yang strategis 4 ini. Nah inilah yang sedang diincar oleh Yahudi. Maka yang sudah dihancurkan sekarang adalah kampus. Dulunya pusat peradaban Islam, kampus sudah dihilangkan. Kekuatan militansi mahasiswa sedikit oleh pemerintah sedikit dikurangi dan akhirnya dikebiri, dimarginalkan kampus. Kemudian setelah itu keraton juga dihilangkan. Kekuatan peradaban Islam di keraton dulu zamannya saat Sultan Agung Hamengkubuwono, Raja Sultan Mataram Islam. Beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.